Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Ahmad. We are going to learn about social today. This is our long distance learning video. Pada materi pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia terkait letak geografis, posisi geografis, kemudian bentuk relief muka bumi. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, Mister akan lanjutkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terkait dengan tata air, tanah, flora, dan fauna di Indonesia. Yang pertama, kita mulai masuk ke perairan. Nah, perairan air tawar. Untuk perairan air tawar ini ada dua, yaitu yang pertama air permukaan dan yang kedua adalah air tanah. Untuk air permukaan, di sini ada tiga. Yang pertama adalah danau. Kita tahu bahwa danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah yang luas dan digenangi air, dan biasanya terletak di tengah-tengah daratan. Di Indonesia, danau ini sering juga disebut situ, ya kan? Atau mungkin kalau yang buatan nanti bisa disebut waduk, seperti itu. Kemudian berdasarkan peristiwa pembentukannya, danau ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada danau vulkanik. Ini yang terbentuk karena adanya letusan gunung berapi. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya danau vulkanik. Selain danau vulkanik, ada juga yang namanya danau tektonik. Danau tektonik ini terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi. Misalnya di daerah Danau Poso atau Danau Laut Tawar merupakan contoh danau tektonik. Ada juga danau tektovulkanik. Nah, ini gabungan dari peristiwa tektonik dan juga vulkanik. Kalau untuk tektonik ini tadi lebih kayak gempa gitu ya bentuknya ya. Jadi ada patahan pada kerak bumi yang menyebabkan gempa dan akhirnya membentuk sebuah danau. Ada juga danau Kars. Ini merupakan danau yang terbentuk di daerah Kapur. Ada juga danau buatan atau waduk tadi yang Mister sempat bilang. Jadi kayak misalnya teman-teman pernah main ke Jatiluhur, ya kan, di Purwakarta tuh Jatiluhur. Nah, itu adalah merupakan danau buatan yang biasa disebut dengan waduk. Ada juga danau yang namanya danau glasial atau danau gletser yang terbentuk dari es yang mencair. Ini biasanya di daerah ini ya, di daerah mungkin yang dekat-dekat dengan kutub utara. Itu. Selanjutnya yang kedua adalah rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya, sehingga air berkumpul di dalamnya. Nah, rawa ini dibagi jadi beberapa macam juga. Ada rawa air tawar. Jadi rawa ini isinya berupa air tawar. Cirinya airnya tidak mengalir dan bersifat asam. Kemudian ada rawa air payau. Nah, kalau air payau ini campuran air tawar dan air asin. Jenisnya biasanya berada di muara sungai. Kemudian ada juga rawa air asin, merupakan rawa yang berisi air laut. Biasanya terletak di daerah pantai nih, dan biasanya kena air laut terus. Yang ketiga ada sungai. Nah, ini sungai merupakan aliran air yang alami mengalir dari daerah yang tinggi menuju daerah yang lebih rendah menuju ke laut. Itu adalah sungai. Sungai itu ada beberapa jenis juga. Yang pertama sungai hujan, sumber airnya dari air hujan. Kemudian ada sungai gletser, sama kayak tadi danau gletser. Asalnya sungai ini dari cairan mencairnya es, ya kan, di beberapa permukaan ketika musim dingin misalnya. Atau juga sungai campuran, jadi campuran dari air hujan dan juga dari mencairnya es tadi. Nah, berikut yang kedua ada tadi yang disebut dengan air tanah. Nah, kalau air permukaan tadi airnya ada di permukaan yang kita bisa ngelihat langsung. Nah, ya kan? Kalian pernah lihat danau, kalian pernah lihat rawa, kalian pernah lihat sungai, ada airnya. Walaupun kadang kering kalau pas lagi musim kemarau. Nah, kemudian ini kalau air tanah, ini airnya yang berada di dalam tanah, ya kan? Di bawah kita nggak ngelihat, tapi dia tetap ada. Nah, ini ada air tanah dangkal atau freatis, yaitu air yang berada di antara butir-butir tanah dan dekat dengan permukaan tanah. Nah, ini dia lapisannya nanti bisa berubah-ubah kedalamannya tergantung dari curah hujan.
Biasanya ini bisa digunakan untuk membuat sumur dangkal. Jadi sumurnya yang cetek, nggak terlalu dalam untuk pengeborannya. Kemudian ada juga air tanah dalam atau artesis, yaitu yang berada di dua lapisan kedap air, ya kan? Nanti air tanah ini kan berasal dari air hujan nih yang masuk ke lapisan yang terbuka, kemudian lapisan ekuifer ini terpotong dan bentuk mata air. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, perairan asin. Nah, untuk perairan asin ini maksudnya airnya rasanya asin ya kan? Dia yang terbesar berupa lautan. 96% air yang ada di bumi ditemukan dalam bentuk perairan asin. Nah, ini meliputi samudra, selat, laut, dan juga teluk. Nah, samudra merupakan sekumpulan massa air asin yang sangat luas di permukaan bumi. Nah, kalau laut ini sama tapi dalam ukuran yang jauh lebih sedikit, ya kan? Jadi kalau intinya laut sih bagian dari samudra, bukan samudra bagian dari laut ya, kebalik. Jadi lautnya itu lebih kecil, kalau samudra itu lebih besar. Kemudian ada selat. Selat itu perairan sempit yang berada di antara dua pulau yang menghubungkan dua perairan yang lebih besar. Yang berikut ada teluk, yaitu perairan yang menjorok ke arah daratan. Biasanya perairan teluk ini dikelilingi oleh daratan. Oke, itu sekilas untuk tata air di Indonesia. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, silakan dibaca lagi bukunya, atau juga teman-teman bisa mencari tahu misalnya dari video-video YouTube dan lain-lain. Kita lanjutkan tentang tanah. Tanah ini merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi, serta merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses alam. Nah, pada dasarnya tanah ini berasal dari batu-batuan. Proses pembentukannya ini dipengaruhi beberapa unsur penting, misalnya iklim, bahan induknya, organismenya, topografinya, waktunya. Nah, Indonesia ini punya banyak macam tanah. Nanti bisa nggak akan jelaskan secara satu-satu, hanya secara umum aja. Misalnya di sini ada tanah aluvial, yang tanah terbentuk dari pengendapan di tempat yang lebih rendah, ya kan? Ada tanah andoso, tanah latoso, itu sampai ke tanah humus. Ini adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Oke, kita berpanjang kata, silakan nanti teman-teman baca. Itu adalah bisa karena kalau kalian sendiri yang baca, insya Allah lebih bisa tersimpan nanti di di otak kalian, jauh lebih tersimpan. Lanjut. Aduh, alhamdulillah udah setengah jalan, tambah kecepatan ya bro. Asik. Ini kayaknya nih gajah udah mau ngapain nih, kayaknya mau jalan-jalan, diajak jalan-jalan, dia terlambat nih, kayaknya dia lagi ngejar nih, makanya kenceng banget nih gajah. Oke, kita lanjutin untuk keragaman flora. Nah, flora biasanya temannya adalah fauna, ya kan? Flora dan fauna. Nah, kalau flora itu adalah tumbuhan, kalau fauna adalah hewan. Terkait flora di Indonesia, Indonesia ini merupakan negara yang punya hutan hujan tropis. Nah, dan dia termasuk terbesar ketiga, ya kan? Jadi yang pertama itu Brazil, yang kedua itu Kongo. Kalian tahu Brazil ada di benua Amerika Selatan, kalau Kongo merupakan salah satu negara yang berada di benua Afrika. Nah, luas hutan hujan tropis di Indonesia itu hampir lebih dari 130 juta hektar. Jadi luar biasa besarnya. Kemudian di dunia ini ada lebih dari 2 juta jenis flora. 60%-nya itu ada di Indonesia. Angka yang sangat luar biasa. Bahwa ada sampai 60% jenis-jenis tumbuhan yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Nah, ini faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Kalau ini zona tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ada seorang ahli geologi dan ahli botani asal Jerman namanya Franz Wilhelm Junghun. Beliau mengklasifikasikan.
Contohnya berdasarkan tempatnya, maka ini adalah tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Jadi ketinggian di bawah 600 meter itu biasanya yang ditanami adalah padi dan tebu, mungkin juga jagung, ya kan. Kemudian ketika di daerah sedang 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut itu biasanya ditanami tembakau, kopi dan juga coklat. Di daerah sejuk, kopi juga ditanam. Di atas 1500 meter ada kopi, teh, kina dan juga sayur-sayuran. Sedangkan di atas 2500 meter yang merupakan daerah dingin itu tidak ada tanaman yang budaya. Tidak ada tanaman budaya ya, maksudnya tanaman yang ditanam oleh ini enggak ada. Jadi kalaupun ada tanaman itu adalah tanaman yang mungkin dibawa oleh hewan, bukan dibudidayakan oleh manusia. Oke, kita bisa lanjut. Persebaran flora di Indonesia. Nah, untuk persebaran floranya, ini yang mempengaruhi adalah iklim, tanah dan juga makhluk hidup, ya kan? Iklim, tanah dan makhluk hidup. Iklim maksudnya gimana? Nah, di Indonesia kan punya iklim tropis, ya kan, kemarin kan, iklim laut, ya kan. Pengaruhnya apa? Nah, tadi pengaruhnya ke suhu dan curah hujan, ya kan. Kalau punya daerah dengan curah hujan tinggi akan punya hutan yang lebat dan tanamannya cenderung lebih bervariasi, ya kan. Kemudian suhu juga berpengaruh tadi. Kalau suhu tadi pengaruhnya semakin dari suhu yang panas sampai yang tinggi tadi yang dibahas oleh Jung Hoon tadi itu akan mempengaruhi juga. Kemudian jenis tanahnya ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan flora yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke kekayaan flora Indonesia. Ini dibagi dua. Jadi ada flora Indomalayan. Ini merupakan tanaman yang ada di wilayah Indonesia Barat, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Bali. Itu jenis-jenisnya misalnya kayak beringin raksasa, bakau, berbagai jenis anggrek, kayu meranti dan juga pinus. Kemudian ada akasia, cemara, kina, ya kan, kayu kamper, rotan, bambu. Kemudian ada kayu pala, ada kayu cempaka. Itu adalah contoh kekayaan flora yang ada yang termasuk jenis Indomalayan. Kemudian ada yang jenis Indo-Australian. Ini yang merupakan tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur. Ini meliputi misalnya kayak di Sulawesi itu ada anggrek putih, ada pinus, ada rotan, ada jati, ada agustin. Kemudian di Nusa Tenggara itu ada akasia, cendana, ada kayu putih, ada kemiri. Di Maluku itu ada kayu putih juga, ada sagu, ada anggrek. Dan di Papua ada bakau, sagu dan juga anggrek. Ini merupakan kekayaan flora Indonesia yang sangat luar biasa, yang semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita selaku bangsa Indonesia. Yap. Kita lanjut. Kok nggak gerak ya? Ini harusnya gerak ini. Aneh ini. Ini harusnya bunganya itu berguguran gitu. Tapi ya enggak lah, kita skip. Oke, baik. Oke, kita lanjut yang terakhir tentang keragaman fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini terdapat lebih dari 300.000 jenis hewan atau hampir 17% dari total jenis fauna yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Yang lebih luar biasanya terkait primata atau jenis kera itu ada 36 jenis yang ada di Indonesia. Jadi termasuk yang sangat banyak di dunia. Terus kelompok fauna di Indonesia itu dibagi jadi 3. Jadi ada fauna asiatis, fauna australiatis, dan juga fauna peralihan. Kalau fauna asiatis nih fauna yang masih berhubungan dengan negara-negara Asia. Contohnya kayak gajah, ya kan? Ada gajah nggak cuma di Indonesia, tapi ada juga yang di Asia, misalnya di Thailand dan lain-lain. Kemudian ada banteng, ada burung jalak, ada harimau. Itu merupakan jenis-jenis hewan yang biasanya ada dan merupakan tipe benua Asia, fauna asiatis. Kemudian untuk yang fauna australiatis itu adalah hewan-hewan di bagian timur yang cenderung mirip-mirip dengan hewan yang ada di Australia. Contohnya ada kayak kita pernah melihat bahwa ada
kanguru yang ada di yang ada di wilayah Indonesia Timur, atau kita melihat jenis-jenis burung seperti burung kasuari, burung kakatua, burung cendrawasih, ya kan. Kemudian ada juga kuskus, ya kan. Itu adalah jenis-jenis fauna australiatis. Kemudian ada fauna peralihan. Ini merupakan daerah fauna yang berada di daerah peralihan. Dia nggak ikut ke Asia, nggak ikut ke Australia. Nah, ini biasanya hewan-hewan yang ini merupakan hewan-hewan yang lebih cenderung lebih unik dan merupakan khas Indonesia. Contohnya anoa, ya kan? Ada juga komodo. Kemudian ada juga babi rusa. Nah, ini adalah jenis-jenis keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia. Oke. Belum mau jalan? Dia tidak mau pindah juga. Oke. Ternyata dia juga nggak gerak. Alhamdulillah. Oke lah. Kalau dia nggak mau gerak juga, kita akhiri lah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah akhir dari materi Mister hari ini. Untuk tugasnya nanti silakan teman-teman lihat di Google Classroom Social and Civic 7 kelas 7. Nanti Mister akan share tugasnya di sana. Oke, sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.